Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang 4 model pengembangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Kaila Hajar Zahira dengan NIM A5102100058. Yang kedua, Rindu Nur Cahyati dengan NIM A50210061. Yang ketiga, Evia Muslimatin dengan NIM A5102100097. Dan yang terakhir ada Fadil Zafi Nawal dengan NIM A5102100101. Model ini berasal dari salah satu universitas di Belanda, yaitu Universitas di Belanda. Model penelitian ini adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Model ini banyak digunakan untuk pengembangan metode pendidikan seperti bahan ajar, media pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran. Penelitian ini memiliki 4 paradigma, yaitu paradigma instrumental. Paradigma instrumental adalah suatu rencana penelitian yang didasari oleh tujuan. Sebelum melakukan penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali masalah dan menganalisis kebutuhan. Yang kedua adalah paradigma komunikatif atau communicative paradigma, ialah pelibatan sosial atau lingkungan dalam penelitian. Proses penelitian ini dipengaruhi oleh interaksi sosial antar subjek. Yang ketiga adalah paradigma pragmatis atau pragmatic paradigma. Paradigma pragmatis adalah paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai media implementasi hasil pengembangan. Yang keempat adalah paradigma artistik atau artistic paradigma. Artinya, penelitian pengembangan berkaitan dengan realitas sosial bermasyarakat berupa aktivitas negosiasi, bersifat subjektif, konstruktif, sesuai dengan perspektif masing-masing. Model POM memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek peneliti seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap prototype atau prototyping phase. Pada tahap ini, peneliti melakukan perencanaan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi atau expert operasional. Praktisi melakukan revisi produk sesuai dengan validator. Tahap yang terakhir adalah tahap penilaian atau assessment phase, ialah tahap uji coba melalui penggunaan produk suatu subjek penelitian atau uji efektivitas suatu produk yang telah dihasilkan. Model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memfokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model Assurance ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Inti dari model pengembangan Azure, model pengembangan media yang dapat membantu guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran di dalam kelas. Model ini berorientasi pada KBM. Model Azure didesain untuk membantu guru memanfaatkan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan di kelas. Langkah-langkah dalam model Azure terdiri dari 1. Menganalisis karakteristik siswa, 2. Menentukan tujuan pembelajaran, 3. Memilih metode media dan strategi pembelajaran,
4. Menggunakan bahan pembelajaran. 5. Melakukan revisi dan evaluasi. Kelebihan atau keunggulan model pembelajaran Azure adalah lebih banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses pembelajaran, dan penilaian belajar. Kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Azure adalah 1. Tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. 2. Adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. 2. Adanya penambahan tugas dari seorang pelajar. 3. Perlunya upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk bersikap. 3. Kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Azure adalah 1. Media tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. DBR, Design Based Research. Design Based Research atau DBR adalah pendekatan riset yang berfokus pada pengembangan dan pengujian inovasi pendidikan dalam situasi yang kompleks nyata. DBR merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak proses belajar mengajar secara natural. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi antara para peneliti dan praktisi pendidikan dan melibatkan literasi desain, implementasi, dan evaluasi inovasi pendidikan. Selanjutnya yaitu ilustrasi langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah praktis. Yang kedua, pengembangan teori awal. Yang ketiga, desain inovasi pendidikan. Yang keempat, implementasi inovasi pendidikan. Yang kelima, evaluasi inovasi pendidikan. Yang keenam, refleksi dan revisi. Yang ketujuh, diseminasi dan sharing. Lalu untuk penjelasan langkah-langkah, yang pertama yaitu analisis masalah, yaitu identifikasi dan pemahaman masalah pendidikan yang ingin diatasi melalui inovasi. Yang kedua, pengembangan teori awal, yaitu merumuskan hipotesis awal atau konsep teoritis untuk menjelaskan masalah dan mengarahkan desain inovasi pendidikan. Yang ketiga, desain inovasi pendidikan, yaitu merancang inovasi pendidikan yang berdasarkan pada teori awal dan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat, implementasi inovasi pendidikan, menerapkan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan yang dirancang pada tahap sebelumnya di lingkungan nyata atau situasi yang sesuai. Yang kelima, evaluasi inovasi pendidikan, yaitu mengevaluasi efektivitas inovasi pendidikan dalam mengatasi masalah pendidikan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis masalah. Yang keenam, refleksi dan revisi, yaitu merefleksikan dan mengevaluasi hasil evaluasi inovasi pendidikan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan inovasi. Yang ketujuh, diseminasi atau sharing. Diseminasi dan sharing, yaitu melaporkan hasil inovasi dan temuan riset kepada praktisi pendidikan dan meneliti untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan praktik pendidikan. Model 4D. Menurut Tiaga Rajan, model penelitian dan pengembangan 4D terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu define, yang kedua yaitu design, yang ketiga yaitu develop, dan yang terakhir yaitu disseminate. Tahap pertama yaitu define atau pendefinisian. Yang pertama, font and analysis. Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu learner analysis. Pada tahap ini, dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya kemampuan, motivasi belajar, serta latar belakang, dan sebagainya. Yang ketiga, task analysis. Pendidik menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Yang keempat, konsep analisis. Menganalisis konsep yang akan diajarkan, serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Yang terakhir,
Specifying instructional objective, menulis tujuan pembelajaran, serta perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Yang pertama yaitu menyusun tes kriteria sebagai tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan. Yang kedua itu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audiovisual, pada saat pembelajaran tentu saja peserta didik disuruh melihat dan mengapresiasi tayangan media audiovisual tersebut. Yang terakhir, menstimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat stimulasi berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. Tahap ketiga yaitu develop atau pengembangan. Yang pertama, validasi ahli atau praktisi. Penilaian para ahli atau praktisi terhadap perangkat pembelajaran mencakup format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, serta memiliki kualitas teknik yang tinggi. Yang kedua yaitu uji coba pengembangan atau developmental testing. Uji coba lapangan dilakukan dengan memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun. Yang keempat yaitu disseminate atau penyebaran. Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan dengan mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan diseminasi adalah: yang pertama, analisis pengguna, kemudian menentukan strategi dan tema, selanjutnya pemilihan waktu, dan terakhir pemilihan media. Perbedaan dari 4 model. Yang pertama yaitu model plum model. Plum model sendiri berorientasi pada pengembangan sangat intens dengan subjek penelitiannya. Contohnya dalam pembuatan LKS. Kemudian Azure berorientasi pada kelas sekali tatap muka. Kemudian DVR berorientasi pada dampak proses belajar mengajar secara natural. Dan yang terakhir adalah 4D, berorientasi pada tahapan pengembangan perangkat pembelajaran. Sekian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.